Mari kita berdoa. Termulia nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Termulia nama-Mu karena Engkau mengizinkan kami untuk mau belajar dari kebenaran firman. Urapi kami, supaya kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Biarlah kita bersyukur atas segala nikmat berkat Tuhan yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ibadah minggu kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi berita paling viral dalam 2 minggu terakhir ini? Mari kita coba merenung atau memahami. Kalau kita melihat di berita televisi atau berita sosial lainnya, ada memang banyak hal berita-berita yang viral. Tetapi berita yang sangat viral yaitu soal Joko Chandra, seorang kasus korupsi yang notabene-nya masih kasus penyelidikan, tetapi oleh karena dia bermain sehingga ada 3 jenderal yang terlibat di sana. Yang artinya apa? Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hal yang mengherankan lagi. Bahkan zaman sekarang ini boleh kita lihat bagaimana banyak orang menyelewengkan kebenaran, bagaimana banyak orang tidak hidup di dalam kebenaran, bagaimana banyak orang mencari keuntungan tanpa menghiraukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan akibat dari pandemi virus corona yang terjadi sekarang ini, banyak orang juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha mencari keuntungan dari masalah yang terjadi. Ibaratnya boleh kita mendengar atau membaca di berita-berita sosial media di mana ada beberapa onum-onum kepala desa yang menyelewengkan bantuan langsung tunai atau BLT. Mereka tidak menyampaikan
kepada yang seharusnya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya orang yang percaya, orang pilihan Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, Allah mau menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, dan menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang hidup di dalam kebenaran. Maka supaya bangsa itu bisa hidup di dalam kebenaran, Allah memberikan banyak perintah, Allah memberikan banyak Taurat, Allah memberikan banyak nasihat, bahkan banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bangsa itu. Aturan yang diberikan oleh Allah untuk dilaksanakan bangsa itu merupakan cara Allah untuk mendidik bangsa itu. Allah mau mendidik bangsa itu sesuai dengan kehendaknya. Allah mau menjadikan bangsa itu, bangsa pilihannya, menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Walaupun memang notabene-nya bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu berusaha melawan kebenaran firman Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang menurut mereka benar, walaupun bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam perikop kita pada saat ini, jelas dikatakan, judul perikopnya peraturan tentang hak-hak manusia. Bagaimana aturan dan peraturan diberikan oleh Allah. Tujuannya hanya satu, supaya bangsa itu hidup di dalam otoriter atau otoritas Tuhan sendiri. Allah mau menjadikan bangsa itu sebagai bangsa yang benar-benar menjadi saluran berkat bagi sesama. Allah mau menjadikan bangsa itu sebagai bangsa yang benar-benar hidup dengan kekudusan. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Allah memberikan suatu larangan kepada bangsa itu. Dalam ayat yang pertama dikatakan sama ayat yang kedua, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, bangsa itu diingatkan supaya bangsa itu tidak melakukan kabar bohong, tidak menyelewengkan kebenaran, dan tidak hidup bersama dengan orang-orang yang bersalah. Allah mau menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang benar, yang menjauhi segala larangan-larangan yang Tuhan sampaikan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diajak bagaimana kita merupakan bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana kita sudah hidup di dalam penebusan darah Kristus. Maka kita diajak supaya kita jangan melakukan kabar bohong. Hal ini sesuai dengan perintah hukum Taurat dalam titah yang ke-9. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak tidak hanya jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong, tetapi mengiyakan hal yang tidak benar juga Tuhan larang. Banyak sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang yang percaya tidak berdiri lagi di dalam kebenaran. Ketika temannya, sahabatnya bersalah, sering sekali kita hadir membela orang-orang yang bersalah. Kita sering sekali menutupin kesalahan-kesalahan teman kita. Tetapi firman Tuhan pada saat ini jelas mengatakan janganlah kita bersikap demikian. Bahkan turut-turut katanya,
artinya berkompromi. Jangan sampai ada kata kompromi di dalam kehidupan kita, di dalam kegiatan kita, di dalam pekerjaan kita berkompromi dengan kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Kejahatan atau dosa memang menawarkan kenikmatan yang seakan-akan kenikmatan ini dapat membahagiakan kita. Kejahatan sering sekali membutakan mata rohani kita. Kejahatan sering sekali tanpa kita sadari mengajak kita keluar dari kebenaran untuk masuk ke dalam hal-hal yang tidak benar. Maka sebelum itu terjadi di dalam kehidupan kita, dengarkan firman Tuhan ini. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka patuhin segala aturan yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sembari memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajari bagaimana orang yang Tuhan kasihi harus mampu menjadi pelaku kebenaran. Menjadi pelaku kebenaran tidaklah mudah, tetapi tidak juga sulit. Hanya satu kuncinya, yaitu mau hidup digembleng oleh Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang berikut yang perlu kita pahami dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dikatakan dalam ayat yang ketiga juga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Sering sekali kita melihat ketika seseorang miskin, maka kita menganggap dia benar. Padahal sebenarnya soal kebenaran tidak ditentukan apakah dia miskin atau kaya. Tetapi soal kebenaran ditentukan oleh karakter seseorang itu. Maka orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, pasti dia hidupnya benar. Sekali lagi, Tuhan tidak mau mengatakan bahwa yang miskin itu selamanya salah atau selamanya benar. Tetapi Tuhan mau mengatakan, mari lihat sekitarmu dengan baik. Mari pakai kacamata kebenaran yang dari Tuhan. Jangan pandang kalau dia miskin, kalau dia dihina, kalau dia mendapatkan hukuman, kita menganggap bahwa dia itu adalah ditindas. Tuhan mau mengatakan tidak demikian. Tetapi Tuhan mau mengatakan bagaimana engkau berdiri di dalam kebenaran. Bagaimana engkau hidup di dalam aturan Tuhan. Engkau bisa mengatakan ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat yang keempat sampai yang kelima, ada sikap yang kedua yang harus ditunjukkan oleh orang yang benar bergaul dengan Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai di kelima dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Hal yang kedua yang mau firman Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, bagaimana orang yang benar itu bisa menunjukkan kasih kepedulian kepada musuhnya. Bapak Ibu, sulit memang melakukan hal ini. Bagaimana mungkin kita sudah benci kepada seseorang, tetapi ketika peliharaannya, ketika ternaknya sakit, dikatakan kita harus menolongnya. Mana yang harus kita lakukan? Apakah kepedulian kita kepada binatang ini, atau memang kesadaran kita untuk mengasihi musuh kita? Yang mau dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bukan persoalan engkau menolong keledainya, tetapi yang terpenting adalah sikap engkau menolong keledainya menunjukkan bahwa engkau peduli kepada orangnya. Kepedulian kita bukan terletak kepada keledainya,
Tetapi kepedulian kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita melakukan itu karena kita mau berbuat baik kepada orang yang menganggap kita musuhnya, atau yang kita anggap musuh. Jadi firman ini mau mengatakan bagaimana kita mau hidup berdamai dengan musuh kita. Bagaimana kita mau hidup berdamai dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Bagaimana kita hidup berdamai dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Bagaimana kita hidup berdamai dengan orang-orang yang menjengkelkan hati kita. Firman ini mau katakan, jika engkau adalah umat pilihan Tuhan, jika kebenaran Kristus ada di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam segala gerak kehidupanmu, maka belajarlah untuk hidup berdamai kepada orang-orang yang tidak sepaham denganmu. Berdamai dengan orang yang sepaham itu sangat mudah. Tetapi berdamai dengan orang yang tidak sepaham atau dengan musuh itu sangat sulit. Tetapi Kristus atau Yesus sendiri mengatakan, jika dalam hukum yang sering kalian dengar, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lebih dalam lagi, kebenaran firman Tuhan ini Yesus sampaikan. Bagaimana kita diajak, disuruh, diarahkan mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi mereka. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup di dalam tuntunan penyertaan Tuhan, maka dia harus bisa melakukan semuanya itu. Yang berikut, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan juga dalam ayat yang ke-6, jangan engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Sering sekali yang kita dengar di dalam negara kita bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sering sekali ketika seseorang miskin, maka untuk mendapatkan keadilan dia ini sangat sulit. Maka pernah seorang politikus di Indonesia mengatakan, hepeng do mengatur negara. Ketika orang yang berduit, dia akan bisa membeli hukum-hukum yang ada, sekalipun dia salah. Orang yang berduit seakan-akan bisa hidup di dalam kebenaran. Tetapi firman ini mau mengajak kepada kita, Allah mau katakan kepada bangsa Israel, jangan demikian mereka. Allah mau mengajak bangsa itu supaya mereka menunjukkan keadilan kepada semua orang, termasuk kepada orang miskin. Seperti yang di ayat 3 dikatakan tadi, jangan engkau membela perkara orang miskin. Kalau memang dia salah, katakan salah. Tetapi kalau dia memang benar, katakan benar. Bukankah firman Tuhan di dalam Injil Matius, Yesus juga mengajarkan demikian? Ya, jika tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi firman ini juga mengajarkan demikian kepada kita. Bagaimana kita menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan keadilan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk mempertunjukkan karya Tuhan bagi lingkungan kita, bahkan bagi semua orang, bagi ciptaan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-7 dikatakan juga, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bapak Ibu, dalam hal ini kita diajak bagaimana fungsi kita, bagaimana manfaat kita, bagaimana kedudukan kita di dalam kehidupan ini. Kedudukan kita adalah bukan untuk menghukum orang yang benar atau yang orang yang salah. Tetapi fungsi kita, manfaat kita, bagaimana kita mengajarkan yang baik jika memang baik, dan mengatakan tidak kepada hal yang jahat.
Bahkan di ayat 8 sampai ayat ke-9, ayat 8 secara khusus dikatakan suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dan ayat yang ke-8 ini menjadi tema sentral yang diberikan kepada kita pada saat ini. Dalam tema sentral dikatakan melawan suap dan korupsi. Bapak Ibu, berbicara soal korupsi seperti yang kami katakan tadi di dalam pendahuluan khotbah ini, bahwa kasus korupsi atau kasus suap bukan hal yang baru lagi di dalam kehidupan manusia. Jauh sebelum sekarang, sebelum zaman reformasi, sebelum zaman kita, sebelum masa kita, jauh sebelumnya kasus suap sudah terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam perjanjian lama juga beberapa tokoh-tokoh Alkitab melakukan suap. Seperti di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 16. Di sana boleh kita baca bagaimana anak-anak daripada Imam Eli, Hofni dan Finehas, mereka melakukan suap. Mereka yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi imam, menunjukkan keadilan dan kebenaran, mengajak orang untuk dekat kepada Tuhan. Tapi justru mereka melakukan hal-hal yang bertentangan kepada Tuhan. Mereka melakukan suap. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan di dalam perjanjian lama juga boleh kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 3. Di sana juga diceritakan bagaimana anak-anak dari imam terbesar atau nabi terbesar di dalam perjanjian lama, itu Imam Samuel atau Nabi Samuel. Di mana anaknya Yoel dan Abia. Di mana anak dari Imam Samuel, imam yang paling ditakuti, yang paling dihormati oleh bangsa Israel, anaknya Yoel dan Abia melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan suap. Boleh juga kita membaca bagaimana seorang Gehazi, seorang hamba, seorang budak dari Elisa, dia juga melakukan korupsi dari seseorang yang bernama Naaman. Ketika Naaman datang untuk berobat kepada Elisa, boleh kita membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21 sampai 24. Elisa sebenarnya tidak menerima persembahan daripada Naaman, tetapi hambanya atau budak daripada Elisa, Gehazi, pergi menjumpai Naaman dengan memperalat nama Elisa dan meminta pemberian yang seharusnya diperuntukkan kepada Elisa, tetapi dia ambil untuk keuntungan pribadi. Dan juga bagaimana bupati-bupati pada zaman Nehemia, dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 15 jelas dikatakan bupati-bupati sebelum Nehemia melakukan yang namanya suap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara soal suap dan korupsi, memang hal ini menjadi hal yang paling memilukan di dalam kehidupan kita. Di zaman kita juga sekarang ini, kita melihat menteri keagamaan berapa kali yang tertangkap melakukan korupsi. Kita melihat juga bagaimana gubernur-gubernur yang tertangkap korupsi, bagaimana anggota-anggota dewan yang tertangkap karena melakukan praktek suap dan korupsi. Yang seharusnya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang seharusnya mereka menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan keadilan Tuhan, untuk mensejahterakan semua masyarakat. Tetapi mereka menyelewengkan segala kebenaran itu. Jadi kita ini mau diajak, bagaimana sebenarnya orang yang percaya itu, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang Tuhan berkati, tidak melakukan yang namanya suap, tidak melakukan yang namanya hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita
supaya bisa melawan yang namanya suap dan korupsi. Yang pertama yang harus kami katakan, yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita mampu melawan suap dan korupsi dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdirilah pada kebenaran. Berdirilah pada kebenaran. Sadarilah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa tujuan kita ada di dunia ini untuk menunjukkan kebenaran, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita, jika orang Israel Tuhan tuntun keluar dari Mesir sebagai perpanjangan tangannya, maka kita ditebus oleh Yesus Kristus sebagai alat kesaksiannya untuk menunjukkan kebenaran di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Berdirilah di dalam kebenaran. Orang yang berdiri di dalam kebenaran itu merupakan citra gambaran Allah di dalam kehidupan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melawan suap dan korupsi. Yang kedua, utamakanlah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kasih itu ada di dalam kehidupan kita, ketika kasih itu menggerakkan kehidupan kita, ketika kasih itu menjadi motor penggerak di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jadi, mari belajar untuk mengasihi sesamamu. Mari belajar untuk mengasihi lingkunganmu. Mari belajar untuk mengasihi orang-orang sekitarmu. Dengan kita mampu menghadirkan kasih kebenaran Allah, maka saya yakin, saya percaya, kita tidak akan pernah mampu untuk disuap. Orang yang melakukan suap adalah, atau orang yang melakukan korupsi, merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Merupakan orang-orang yang kehilangan kasih di dalam kehidupannya. Jadi firman ini mau mengajak kita, jangan pernah kita kehilangan kasih di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melawan suap dan korupsi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa melawan suap dan korupsi dalam kehidupan kita. Dikatakan, kami simpulkan adalah, kasihilah akan yang lain termasuk musuhmu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman ini mengajari kita bagaimana kita mampu mengasihi orang tanpa melihat siapa dia. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, dia tidak akan pernah lagi menerima yang namanya suap. Dia tidak akan pernah lagi memutarbalikkan kebenaran. Dia akan menyadari bahwa hidupnya awalnya adalah orang yang tidak benar. Tetapi karena Kristus membenarkannya, maka dia menjadi orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keadilan. Dia menunjukkan semuanya itu sebagai citra Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suap mendatangkan kecelakaan bagi orang yang melakukannya. Tetapi kebenaran mendatangkan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Firman ini mau mengajak kita, jika engkau mampu mengasihi sesamamu dengan baik, maka percayalah, kasih itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupanmu. Kasihilah musuhmu, lawanlah suap, lawanlah ketidakadilan, lawanlah korupsi, tetapi tunjukkanlah kebenaran itu dimanapun engkau berada, dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sapaan firman. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan mempersaksikan saksi dusta. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami hidup di dalam keadilan. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih buat segala pengajaran-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami. Kami tahu ya Bapa, banyak orang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi kami Tuhan ajak
untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kami. Termulialah nama-Mu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom.